Halo sobat, selamat datang di Mang Nobar. Kembali lagi bersama saya Mang Nobar yang kali ini akan membawakan film yang pastinya sangat beradrenalin tinggi. Penasaran dengan keseruannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian dan mari kita nobar dan inilah. How old is a person born in 1928? Man or woman? Okay, one more time. How old is a man born in 1928? Well, let's get specific, Bob. I mean, if the guy's still alive, born in California, October 3rd, 1928, 10 p.m., he's 67 years, 9 months, 22 days, 14 hours, and 12 minutes. If he's born in New York, he's 3 hours older now, isn't he? Di sebuah kota kecil bernama Harmon, California Utara, tinggal seorang montir sederhana bernama George Melly. Di usia hampir 37 tahun, hidup George sebenarnya berjalan cukup tenang. Ia tinggal bersama anjing kesayangannya, Attila, memiliki rumah dengan kebun kecil, serta menjalankan bengkel bernama Melly's Auto Service. Hampir seluruh warga kota mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan dapat dipercaya. Di bengkel tersebut, George dibantu oleh seorang montir muda bernama Baines dan pria tua keturunan Spanyol bernama Tito. Hey, George! At 10 o'clock. He wants you to look at his window. Man! Pada pagi hari ulang tahunnya yang ke-37, George bangun lebih awal dan langsung memeriksa kebunnya. Selama beberapa waktu terakhir, ia dibuat kesal oleh seekor kelinci yang terus berhasil masuk melewati pagar buatannya dan memakan sayuran. George sempat berharap Attila akhirnya berhasil mengusir hewan tersebut. Tetapi ketika sampai di kebun, ia justru menemukan kelinci itu kembali menikmati selada miliknya. George hanya bisa menerima bahwa sistem pertahanannya ternyata masih belum berhasil. Tak lama kemudian, sahabatnya, Nate, datang menggunakan truk. Nate membawa sejumlah panel surya yang dibelinya dengan harga murah dan berencana memasangnya di rumah George. Walaupun George sebenarnya tidak sedang berniat melakukan renovasi apapun, ia tetap membantu sahabatnya menurunkan panel-panel tersebut. Solo outfit. It's gonna save you money. Who's gonna put it together? Huh? You bringing a date tonight? Today? I always ask Diana Ross, but... Sebelum pergi, Nate mengingatkan George mengenai pesta ulang tahunnya yang akan diadakan malam itu di bar lokal. George kemudian mengungkapkan keinginannya mengajak Lace, seorang wanita yang sudah lama ia sukai. Nate menyadari George kembali menunda sampai saat terakhir, tetapi tetap mendorong sahabatnya agar berani mencoba. Setelah itu, George berangkat menuju bengkel. Saat sedang bekerja bersama Baines, Tito datang membawa pesan dari Doc Brander, seorang dokter yang sudah sangat dekat dengan George dan bahkan dianggap seperti sosok ayah baginya. Karena George belum terlalu memahami bahasa Spanyol, ia biasanya menggunakan kamus Spanyol Inggris untuk berkomunikasi dengan Tito. Baines akhirnya membantu menjelaskan bahwa Doc meminta George melihat ke arah jendela kantornya yang berada di seberang jalan beberapa menit lagi. Namun perhatian George segera teralihkan ketika Lace tiba menggunakan truknya. You look great. Lace membuat kursi kayu secara manual dan selama ini George mengizinkannya menitipkan hasil kerajinannya untuk dijual di bengkel. George langsung menghentikan pekerjaannya, membantu menurunkan kursi-kursi baru, lalu memberitahu Lace bahwa stok sebelumnya sudah habis terjual. Pada kesempatan itu, George mencoba mengajaknya datang ke pesta ulang tahunnya malam nanti, tetapi Lace memilih menolak. Beberapa saat kemudian, George akhirnya melihat ke arah kantor Doc. Sebagai kejutan ulang tahun, Doc memasang ucapan besar di jendelanya sebelum melakukan tingkah konyol yang membuat para pegawai bengkel tertawa, sekaligus membuat George malu karena Lace berada di sana. Hey. Hey, George. Ketika Lace hendak pergi, George kembali mencoba mengajaknya datang ke pesta. Lagi Lace menolak, tetapi George tidak terlihat patah semangat. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya akan terus mencoba. Saat melihat truk Lace sulit dinyalakan, George menawarkan diri untuk memperbaikinya. Namun Lace hanya menanggapi singkat sebelum akhirnya berhasil menjalankan kendaraannya dan pergi. Malam harinya, bar lokal dipenuhi warga Harmon yang datang merayakan ulang tahun George. Sebuah papan besar lengkap dengan fotonya dipasang sebagai kejutan. George tersentuh melihat begitu banyak orang datang hanya untuk merayakan hari lahirnya. Ia menikmati malam tersebut bersama orang yang sudah dikenalnya hampir sepanjang hidup. Doc kemudian datang membawa hadiah. George sempat mempermasalahkan lelucon yang dilakukan sang dokter di depan Lace pada siang tadi. Tetapi semuanya berakhir dengan tawa. So embarrassing. This beautiful girl walked right away from me. Ketika pembicaraan beralih kepada Lace,
Baines mulai mengomentari kursi-kursi buatan wanita tersebut yang menurutnya sangat tidak nyaman. George langsung membela Lace dan bahkan menyalahkan cara Baines duduk. Semakin malam, suasana pesta semakin ramai. Jimmy, bartender di tempat tersebut, bahkan memberikan minuman gratis untuk menghormati ulang tahun George. Semua berjalan seperti pesta sederhana di kota kecil pada umumnya. Setelah pesta berakhir, George berjalan sendirian melewati jalan yang sepi. Ia berhenti sejenak sambil menikmati langit malam dan memikirkan apa yang ingin dilakukannya selama 1 tahun ke depan. Namun tiba-tiba ketenangan itu berubah. Sebuah cahaya sangat terang muncul dari langit dan melesat ke arahnya. George langsung terjatuh dan kehilangan kesadaran. Beberapa menit kemudian George terbangun di jalan. Anehnya, tidak ada sesuatu pun yang terlihat berubah. Langit kembali tenang, lingkungan di sekitarnya tetap sama, dan tidak ada tanda bahwa sesuatu baru saja menghantamnya. Bingung dengan apa yang baru dialami, George bergegas kembali menuju bar dan mencoba mencari tahu apakah orang lain melihat atau mendengar sesuatu. Tidak ada seorang pun yang mengalami kejadian serupa. George mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Untuk mengalihkan pikirannya, Doc mengajak George memainkan permainan papan. George sebelumnya tidak memiliki kemampuan khusus dalam permainan tersebut, tetapi secara mengejutkan, ia mampu mengalahkan Doc hanya dalam beberapa langkah. Semua orang yang menyaksikannya terkejut. Nate bahkan menduga Doc sengaja membiarkan George menang sebagai hadiah ulang tahun. George sendiri belum memahami apa yang baru terjadi. Setelah beberapa jam lagi di bar, ia akhirnya pulang. George berharap bisa langsung tidur, tetapi malam itu ia sama sekali tidak mengantuk. Otaknya justru terasa sangat aktif. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca berbagai buku hingga tiba-tiba menemukan jawaban mengenai kelinci yang selama ini terus masuk ke kebunnya. George sadar bahwa selama ini masalahnya bukan karena kelinci tersebut terus masuk melewati pagar. Kelinci itu kemungkinan sudah berada di dalam ketika pagar tersebut dibuat, sehingga George tanpa sadar justru mengurungnya di dalam kebun. Keesokan paginya George membuka pintu pagar kebunnya dan duduk menunggu. Tidak lama kemudian, sesuai perkiraannya, kelinci tersebut keluar begitu saja. Masalah yang sebelumnya terus membuatnya frustrasi akhirnya dapat diselesaikan melalui sebuah kesimpulan sederhana yang tiba-tiba terasa sangat jelas baginya. Perubahan George semakin terlihat ketika ia kembali bekerja di bengkel. Seorang pelanggan bernama Roger datang membawa masalah kendaraan. George mampu memahami persoalannya dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian pelanggan lain datang, dan kali ini Baines serta Tito dibuat lebih terkejut ketika George tiba-tiba berbicara kepada Tito menggunakan bahasa Spanyol dengan sangat lancar. Bahkan kemampuan bahasanya terdengar lebih baik daripada sebelumnya. Ketika sedang memperbaiki sebuah mobil, George membutuhkan kunci pas yang berada sedikit terlalu jauh dari jangkauannya. Tanpa ia sadari, benda tersebut tiba-tiba bergerak sendiri mendekati tangannya. Karena sibuk bekerja, George belum menyadari betapa anehnya kejadian tersebut. Tak lama kemudian ia melihat truk Lace terparkir di dekat bengkel dan bertemu dengan kedua anaknya, Al dan Glory. George berbincang dengan mereka sebelum mencoba memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kendaraan Lace. Ia membuka kap mesin, tetapi Lace segera kembali dan menghentikannya. Setelah itu, George kembali bertemu Doc untuk bermain. Kemampuan berpikirnya kini jauh berbeda. Doc yang semakin penasaran mulai menyadari bahwa sesuatu benar sedang terjadi pada sahabatnya. Dalam beberapa bulan berikutnya, perubahan George berkembang sangat cepat. Ia mulai menghabiskan hampir seluruh waktunya membaca buku. George mempelajari berbagai disiplin ilmu yang sebelumnya tidak pernah dikuasainya. Semakin banyak yang dipelajari, semakin besar pula rasa laparnya terhadap pengetahuan. Panel surya yang sebelumnya dibawa Nate pun menjadi salah satu proyeknya. Setelah mempelajari cara kerjanya, George mendesain ulang sistem tersebut agar menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Setelah itu, perhatiannya beralih kepada pertanian. Ia mempelajari pupuk, membuat formula sendiri, kemudian menggunakannya di kebun rumah. Hasilnya luar biasa. Tanaman George tumbuh jauh lebih subur dibanding sebelumnya. Sayuran berkembang dengan cepat dan kebunnya berubah menjadi sangat produktif. Ia kemudian membantu Nate meningkatkan metode peternakan babinya menggunakan sejumlah teknik baru yang dipelajarinya. Namun semua pencapaian itu masih belum mampu memuaskan pikirannya. George kini belajar jauh lebih cepat daripada manusia biasa. Buku dan teka-teki yang sebelumnya membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan mulai terasa terlalu mudah. Bahkan malam menjadi terasa panjang, karena ketika seluruh kota tidur, George masih terjaga tanpa tahu harus melakukan apa dengan pikirannya yang terus bekerja. Suatu malam ia membawa beberapa kursi buatan Lace ke rumah Nate. George selama ini sebenarnya merupakan orang yang diam. Dia membeli sebagian besar kursi tersebut agar Lace mengira hasil kerajinannya laku. Nate tetap menganggap kursi itu tidak nyaman, tetapi George membawanya masuk dan meninggalkannya di rumah sahabatnya. Di sana George memperhatikan Nate sedang memainkan radio gelombang pendek, salah satu hobinya. Dari suara yang terdengar, George segera mengenali adanya pola kode Morse.
Nate memperingatkan bahwa sinyal itu kemungkinan berasal dari pangkalan angkatan udara, sehingga sebaiknya tidak diganggu. Namun George justru semakin tertarik. Ia merekam sinyal tersebut untuk dibawa pulang dan dipelajari. George membutuhkan sesuatu yang cukup sulit untuk membuat pikirannya sibuk sepanjang malam, karena membaca maupun memecahkan teka-teki biasa kini sudah terlalu mudah baginya. Atas permintaannya, Nate bahkan mengirimkan sinyal balasan sebelum mereka mengakhiri malam tersebut. Sesampainya di rumah, George kembali membaca. Namun malam itu terjadi sesuatu yang jauh lebih aneh. Ketika sedang berada sendirian, George mulai menyadari bahwa beberapa benda di sekitarnya dapat bergerak tanpa disentuh. Setelah mencoba memperhatikan kejadian itu dengan lebih serius, ia akhirnya menyadari bahwa dirinya mampu memindahkan benda hanya menggunakan pikirannya. George ketakutan sekaligus kebingungan. Keesokan paginya, ia menemui Doc dan menjalani pemeriksaan. George menjelaskan bahwa dirinya masih kesulitan tidur sebelum akhirnya memperlihatkan kemampuan telekinesisnya. Telekinesis? Yeah. Doc yang awalnya mencoba bersikap profesional langsung berubah menjadi sangat kagum ketika melihat sebuah benda benar-benar bergerak tanpa disentuh. Setelah rasa takjubnya mereda, Doc kembali bersikap sebagai dokter. Ia berjanji akan mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi pada George. Hari-hari berikutnya, kehidupan George terus berubah. Kini ia bahkan dapat berkomunikasi dengan Tito tanpa bantuan siapapun. Ketika Lace kembali membawa kursi buatannya ke bengkel, George seperti biasa langsung membantu. George juga memperlihatkan tomat hasil kebunnya yang tumbuh sangat baik berkat pupuk buatannya dan menawarkan sebagian untuk Lace serta anak-anaknya. Lace tetap berusaha menjaga jarak dan segera pergi setelah menyelesaikan urusannya. Namun George tidak menyerah. Beberapa menit kemudian ia memasukkan sekeranjang tomat ke dalam truk dan memutuskan pergi langsung menuju rumah Lace yang cukup jauh. Dalam perjalanan, ia bertemu Al dan Glory yang sedang bermain di sebuah lapangan dan mengajak keduanya ikut bersamanya. George bahkan memetik bunga liar di sepanjang perjalanan dan bersama Glory menyusunnya menjadi buket kecil. Ketika akhirnya sampai, George menemui Lace yang sedang mencuci pakaian di halaman belakang. Ia menyerahkan bunga tersebut dan mencoba menunjukkan bahwa dirinya benar-benar ingin mengenal Lace dan keluarganya lebih dekat. Namun sebelum Lace sempat memberikan jawaban, perhatian George mendadak beralih pada sesuatu di lingkungan sekitar. Ia merasakan perubahan kecil yang tidak disadari orang lain. George segera menggunakan telepon Lace untuk memperingatkan bahwa sebuah gempa akan segera terjadi. Ia percaya dirinya telah merasakan gelombang tekanan yang menjadi tanda awal aktivitas tersebut. Setelah itu, Lace mengizinkan George tinggal untuk makan malam bersama keluarganya. This is good, Lace. Pork chops and turkey. George menikmati makanan buatan Lace dan menghabiskan waktu bersama Al serta Glory. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti benar-benar menjadi bagian dari keluarga kecil tersebut. Beberapa jam kemudian George pulang. Tak lama setelah kepergiannya, prediksinya terbukti. Gempa kecil mengguncang kota. Lace yang baru saja membersihkan rumah langsung ketakutan. Ia membawa kedua anaknya masuk ke truk dan bergegas menuju rumah George karena ingin mengetahui bagaimana pria itu bisa mengetahui gempa tersebut sebelum terjadi. George sendiri tidak mampu memberikan jawaban. Ia hanya mengetahui bahwa informasi itu seperti muncul begitu saja di dalam pikirannya. Namun, ketika berada di rumah George, Lace melihat sesuatu yang jauh lebih mengganggunya. Di teras terdapat beberapa kursi buatannya. Setelah memeriksa lebih jauh, Lace menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi kursi tersebut. Saat itulah ia menyadari bahwa selama ini, kursinya bukan benar dibeli para pelanggan bengkel. George lah yang diam-diam membeli banyak dari kursi tersebut hanya agar Lace merasa hasil kerajinannya laku. Bagi George, tindakan itu merupakan bentuk dukungan. Bagi Lace, itu adalah sebuah kebohongan. Hubungan mereka yang baru saja mulai mendekat pun kembali retak. Beberapa hari setelah hubungannya dengan Lace kembali renggang, George berhasil memecahkan kode Morse yang sebelumnya direkam dari radio milik Nate. Ia kemudian mendatangi rumah sahabatnya itu dan meminta Nate mengirimkan balasan. Nate masih merasa seluruh kejadian ini terlalu aneh, tetapi tetap membantu George. Di tengah percakapan, Nate mencoba mendorong George agar menelpon Lace dan meminta maaf. Namun George belum siap melakukannya. Sebagai gantinya, ia akhirnya memperlihatkan kemampuan telekinesis yang selama ini hanya diketahui Doc. Nate terkejut melihat George mampu menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Keduanya berusaha menebak dari mana kemampuan tersebut berasal, tetapi tidak menemukan jawaban apapun. Beberapa hari kemudian, Doc dipanggil untuk memeriksa seorang pria Portugis yang baru datang ke Harmon bersama seorang anak laki-laki bernama Alberto. Pria tersebut sedang sakit, tetapi kendala bahasa membuat Doc kesulitan memahami gejalanya. Keadaan semakin mengkhawatirkan karena Alberto juga tidak terlihat sejak pria itu jatuh sakit. Doc akhirnya meminta warga mencari George dan membawanya ke sana bersama kamus Portugis Inggris. Pada saat yang sama,
George sedang berada di rumah bersama Nate ketika seorang ahli seismologi bernama Dr. John Ringgold datang menemuinya. Dr. John tertarik dengan kemampuan George memprediksi gempa dan ingin mengetahui apakah kejadian tersebut benar dapat dijelaskan secara ilmiah atau hanya sebuah kebetulan. George memperlihatkan beberapa proyek yang sedang dikerjakannya, termasuk berbagai penemuan dan pengembangan yang lahir dari kemampuan berpikirnya yang baru. Namun Dr. John tetap berusaha memusatkan perhatian pada prediksi gempa. Ia menjelaskan bahwa kemampuan seperti itu harus diuji dalam kondisi terkontrol sebelum dapat dianggap serius. Percakapan mereka terputus ketika Tito datang dengan tergesa-gesa dan memberitahu George mengenai keadaan darurat di sisi lain kota. George langsung ikut bersamanya. Dr. John yang penasaran juga memutuskan mengikuti perjalanan tersebut. Selama perjalanan sekitar 20 menit, George duduk di dalam mobil sambil mempelajari kamus Portugis Inggris. Ketika mereka sampai, Doc meminta George membantu berkomunikasi dengan pasien. Namun sekali lagi, kemampuan George berkembang jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan siapapun. Dalam waktu singkat, ia sudah mampu berbicara bahasa Portugis dengan lancar. Dari pria tersebut, George mengetahui bahwa dirinya dan Alberto sebelumnya memakan makanan yang sudah rusak. Keduanya kemudian jatuh sakit. Sang pria mulai membaik, tetapi Alberto menghilang dan belum ditemukan. George langsung meminta warga menyisir hutan di sekitar rumah. Pencarian awal tidak membuahkan hasil. Namun beberapa saat kemudian, George mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya seperti ikut merasakan rasa sakit yang dialami Alberto. Dengan mengikuti sensasi tersebut, George mengarahkan kelompok pencari semakin dalam ke hutan hingga mereka tiba di dekat sebuah rumah pohon. Semakin dekat, rasa sakit yang dirasakan George semakin kuat sampai ia akhirnya jatuh berlutut. Di depan rumah pohon terdapat tumpukan kayu yang menghalangi tangga. Karena tidak sanggup menunggu lebih lama, George menggunakan telekinesisnya di hadapan semua orang. Kayu-kayu tersebut bergerak sendiri dan membuka jalan menuju tangga. Semua orang membeku karena terkejut. Tito segera naik dan menemukan Alberto berada di dalam rumah pohon dalam kondisi kesakitan. Anak tersebut akhirnya berhasil diselamatkan dan dibawa untuk mendapatkan perawatan. Dr. John yang sebelumnya bersikap skeptis kini menyaksikan sendiri kemampuan George. Ia akhirnya menyadari bahwa George memang memiliki sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan mudah. Ia mulai menawarkan bantuan agar penemuan George dapat dipertemukan dengan para ahli yang tepat. Namun bagi George, kejadian hari itu membawa konsekuensi lain. Ketika hendak meninggalkan tempat tersebut, ia menyadari seluruh warga masih berdiri diam sambil menatapnya. Mereka bukan hanya kagum, tetapi juga takut dan kebingungan. George mencoba mengabaikannya. Tak lama kemudian, Ibu Alberto pulang setelah seharian mencari pekerjaan. Setelah mengetahui bahwa George membantu menyelamatkan anaknya, wanita itu berterima kasih dengan penuh haru. George hanya menenangkan dan memastikan bahwa Alberto sudah mendapatkan pertolongan. Dari kejadian tersebut, George mengetahui bahwa Ibu Alberto, Ella, bekerja sebagai pengurus rumah. George langsung memikirkan Nate. Selama ini ia mengetahui sahabatnya hidup sendirian dan sering merasa kesepian. George kemudian menemui Nate dan membujuknya mempekerjakan Ella sebagai pengurus rumah. Walaupun Ella sebenarnya mampu berbicara bahasa Inggris, George dengan sengaja mengajarkan Nate beberapa kalimat Portugis menggunakan rekaman suara. Tanpa sepengetahuan Nate, kalimat-kalimat tersebut bukan sekadar percakapan biasa, melainkan berbagai pujian dan ungkapan menggoda. Sementara itu, di rumah Lace, Al dan Glory terus menceritakan keberanian George ketika menyelamatkan Alberto. Kedua anak itu semakin menyukainya dan terus mendesak ibu mereka agar memberikan George kesempatan. Namun kehidupan George tidak lagi sederhana. Berita mengenai kemampuannya menyebar dengan sangat cepat. Orang-orang mulai berdatangan ke Harmon karena penasaran. Bahkan muncul berbagai cerita mengenai UFO setelah kabar tentang cahaya yang dilihat George pada malam ulang tahunnya ikut tersebar. Selama beberapa minggu, George menjadi bahan pembicaraan seluruh kota. Suatu sore ia datang ke bar hanya untuk menikmati minuman seperti biasanya. Tetapi baru saja duduk, warga langsung mengerumuninya. Mereka menanyakan bagaimana mungkin George dapat mempelajari begitu banyak hal dalam waktu singkat. Sebagian bahkan mulai berspekulasi bahwa George berhubungan dengan roh atau makhluk tertentu yang membisikkan rahasia dunia kepadanya. George mencoba menanggapinya dengan bercanda. Namun pertanyaan terus berdatangan. Warga memperlakukannya seperti sebuah fenomena, bukan lagi teman yang sudah mereka kenal bertahun-tahun. George akhirnya memilih meninggalkan bar sebelum emosinya semakin terpancing. Di luar, ia melihat Lace berada di seberang jalan. George memberanikan diri mendatanginya dan meminta maaf karena telah berbohong mengenai kursi-kursi tersebut. Ia menjelaskan bahwa tindakannya memang salah meskipun niatnya hanya ingin membantu. George kemudian memberitahu bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Berkeley dan mengajak Lace ikut bersamanya. Lace belum memberikan jawaban pasti. Ia hanya mengatakan bahwa jika memutuskan ikut, dirinya akan berada di depan bengkel George pada tengah hari. Di tempat lain, Ella tiba di rumah Nate untuk membicarakan pekerjaannya. Begitu melihat Ella,
Nate yang biasanya percaya diri justru kehilangan kemampuan berbicaranya. Ia jelas tertarik kepada wanita tersebut, tetapi berusaha keras menyembunyikan kegugupannya. Setelah kesepakatan pekerjaan selesai, Ella bersiap pulang dan berjanji akan mulai bekerja keesokan harinya. Nate kemudian mencoba menggunakan kalimat Portugis yang diajarkan George. Tanpa disadarinya, kata-kata tersebut membuatnya terdengar sedang menggoda Ella. Rencana kecil George ternyata mulai berhasil. Namun masalah yang jauh lebih besar sedang menunggunya. Ketika George kembali ke rumah, ia mendapati tempat tinggalnya dipenuhi agen FBI. George masuk dan bertemu dengan agen utama bernama Jack Hatch. FBI mengetahui bahwa George dan Nate telah menangkap serta membalas sinyal rahasia yang ternyata berhubungan dengan latihan militer. Kemampuan George memecahkan kode tersebut membuat pihak pemerintah sangat curiga. George berulang kali menjelaskan bahwa tidak ada siapapun yang mengajarinya. Namun para agen sulit menerima bahwa seorang montir dari kota kecil mampu memecahkan sistem sandi rahasia tanpa pelatihan khusus. Nate ikut ditahan. George kemudian dibawa ke sebuah ruang pemeriksaan dan diberi sejumlah kode lain untuk dipecahkan. Setelah mencoba beberapa saat, ia mengatakan beberapa tugas terlalu rumit dan menolak terus melakukannya. George justru meminta agar Nate segera dibebaskan, karena sahabatnya sama sekali tidak memahami apa yang sebenarnya mereka tangkap dari radio. Pihak FBI tetap menganggap kejadian tersebut serius karena aktivitas George telah menyebabkan pembatalan latihan rahasia serta membuat salah satu sistem sandi mereka dianggap tidak aman. Mereka tidak memiliki cukup alasan untuk menahan George atas kasus awal tersebut, tetapi mencari cara lain agar dirinya tetap berada dalam pengawasan. George akhirnya menjalani berbagai tes yang dilakukan seorang dokter. Dalam pemeriksaan tersebut, ia diberikan sejumlah pertanyaan sulit. George menjawab hampir semuanya dengan kecepatan luar biasa, termasuk perhitungan yang sangat rinci hanya dalam hitungan detik. Dokter yang memeriksanya semakin terkejut ketika George memperlihatkan telekinesis dan menggerakkan sebuah pensil menggunakan pikirannya. I mean, I could say that I will it, but well, why not? We're all made up of the same stuff, aren't we? George akhirnya ditahan sepanjang malam. Pada pagi harinya, Jack kembali menemuinya. Kali ini sikapnya lebih tenang. Setelah melihat kemampuan George, pemerintah justru tertarik merekrutnya dan berharap kecerdasannya dapat digunakan untuk kepentingan negara. Namun George tidak tertarik. Harmon adalah rumahnya. Ia tidak ingin meninggalkan kehidupan yang selama ini dimilikinya hanya untuk menjadi alat bagi pihak lain. Karena tidak menemukan dasar hukum yang kuat untuk terus menahannya, FBI akhirnya melepaskan George. Tetapi sebelum itu, mereka menghubungi Dr. John dan memperingatkan bahwa George dianggap berpotensi menjadi resiko keamanan. Akibatnya, rencana George untuk pergi ke Berkeley dan bekerja bersama para ahli pun ikut terganggu. Malam setelah kembali ke Harmon, George pergi menuju rumah Lace. Ia datang larut malam dan mengetuk jendela kamar wanita itu seperti seorang remaja yang sedang menemui seseorang yang disukainya. Lace keluar dan memastikan George baik saja setelah kejadian dengan FBI. George dapat merasakan bahwa Lace sebenarnya peduli kepadanya, tetapi hubungan mereka tetap dipenuhi keraguan dan rasa takut. George akhirnya memilih pergi. Ia kemudian menuju bar dan menemui Nate yang masih terguncang akibat pengalaman ditahan FBI. George meminta maaf karena tanpa sengaja menyeret sahabatnya ke dalam masalah tersebut. Namun warga di bar segera kembali mengerumuni George. Mereka ingin mengetahui apa yang dilakukan FBI kepadanya. Kali ini George tidak mampu menahan emosinya. Selama berbulan-bulan pikirannya dipenuhi begitu banyak pengetahuan, gagasan, dan solusi. Ia mampu melihat cara memperbaiki berbagai masalah di sekitarnya, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang benar-benar ingin mendengarkannya. George mulai menjelaskan berbagai ide yang dapat membantu warga meningkatkan kehidupan mereka. Ia melihat solusi untuk lalu lintas, pekerjaan, pertanian, dan berbagai persoalan lain yang bagi orang lain mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipikirkan. Namun rasa frustrasinya semakin besar ketika ia mengungkapkan bahwa rencana ke Berkeley juga dibatalkan akibat tekanan FBI. Emosinya akhirnya meledak. Tanpa sengaja, kekuatan telekinesis George menghancurkan sebuah jendela besar di bar. Ruangan langsung sunyi. You know, to be full of ideas and you can't deliver, okay? Ideas, okay? I got 1,000 ideas a day, every damn minute, okay? I got big holy cow kind of ideas and little what if ideas, all right? I got ideas for you, Jimmy. Look at this. Look at this. Your parking lot is laid out all wrong, okay? Now, if you just follow this, right, you can put 6 more cars in and nobody gets fender benders, all right? This is new route for her mail, okay? Now, if she does this, she can save an hour a day and everybody gets their mail by 3 o'clock. Imagine 3 o'clock. Look at this. Now, this may be the most efficient way to store solar energy, okay? Take it. Well, what am I gonna do? What the hell am I supposed to do with it, huh? George melihat wajah orang yang selama ini menjadi teman dan tetangganya. Namun kini, yang terlihat pada wajah mereka bukan rasa kagum, melainkan ketakutan. George langsung menyadari apa yang baru dilakukannya. Ia meminta maaf, lalu meninggalkan bar.
Beberapa hari kemudian, keadaan semakin buruk ketika Baynes memutuskan berhenti bekerja di bengkel. George mulai merasa benar sendirian. Kemampuan yang pada awalnya terasa seperti hadiah kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang memisahkannya dari semua orang. Doc yang mengetahui kondisi George datang ke bengkel untuk memberikan dukungan. George menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin membuat siapapun takut. Ia hanya kesulitan mengendalikan semua hal yang terus memenuhi pikirannya. Bahkan, kegiatan yang selama ini membuatnya bahagia mulai kehilangan arti. George tidak lagi menikmati berkebun seperti dahulu. Ia lebih sering menyendiri di sekitar rumah dan menghabiskan waktu menatap pepohonan tinggi yang bergerak tertiup angin. Pemandangan sederhana itu menjadi salah satu dari sedikit hal yang mampu menenangkan pikirannya. Sementara itu, Lace mendengar dari Al dan Glory bahwa berbagai teori aneh mengenai George sudah menyebar sampai ke sekolah. Ia melihat anak-anak mulai membicarakan George seperti seseorang yang harus ditakuti. Lace kemudian mengingatkan kedua anaknya mengenai masa ketika keluarga mereka sendiri pernah dijauhi warga setelah ayah mereka pergi. Ia tidak ingin Al dan Glory ikut melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Lace akhirnya menyadari betapa buruk keadaan George dan memutuskan mengunjunginya. Ketika Lace tiba, George terlihat berantakan tetapi langsung bersemangat melihatnya. Ia mengungkapkan rencana untuk berbicara kepada warga pada acara perpustakaan yang akan datang. George berharap dengan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, masyarakat dapat memahami dirinya dan berhenti merasa takut. Namun Lace lebih memperhatikan kondisi George daripada rencana tersebut. Ia menawarkan diri memotong rambut dan mencukur wajahnya. George menerima. Momen sederhana itu membuat hubungan mereka kembali terasa dekat. Namun setelah selesai, Lace justru terlihat gugup dengan kedekatan yang muncul di antara mereka dan segera pergi setelah berjanji akan kembali. Beberapa hari kemudian, acara perpustakaan digelar. Sebuah tempat khusus disiapkan untuk George. Ribuan buku yang telah dibacanya selama 2 bulan terakhir dipajang sebagai gambaran betapa cepat kemampuan belajarnya berkembang. Ratusan warga datang. Media lokal juga ikut meliput. Doc dan Nate memulai acara dengan beberapa pertanyaan ringan agar suasana tidak terlalu tegang. George menjawab dengan santai dan humor, membuat warga mulai kembali merasa nyaman. Tetapi semakin lama, pertanyaan semakin mengarah kepada cahaya misterius yang dilihat George pada malam ulang tahunnya. George berusaha mengalihkan perhatian mereka dari kejadian tersebut. Ia ingin membahas pengetahuan yang telah dipelajarinya dan membagikan berbagai ide yang mungkin bermanfaat bagi orang lain. Namun masyarakat lebih tertarik mencari penjelasan mengenai dirinya daripada mendengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Suasana kembali memanas. Di tengah kerumunan dan tekanan yang semakin besar, sesuatu kembali terjadi. George tiba-tiba melihat cahaya yang sama. Kali ini bukan di langit malam. Di tengah siang bolong, cahaya terang itu muncul dan melesat langsung ke arahnya. George jatuh ke tanah. What sort of light was it? It was alien. Move the glasses some more. Can you bear? Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Dari tempat tidurnya, George melihat keluar jendela. Pepohonan tinggi bergerak perlahan tertiup angin, pemandangan yang selalu berhasil menenangkan pikirannya. Tidak lama kemudian Doc datang. George awalnya merasa lega melihat sahabat sekaligus sosok ayahnya itu. Namun ia segera menyadari ekspresi Doc berbeda. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Doc kesulitan mengucapkan apa yang harus ia sampaikan. Tak lama kemudian Nate dan Lace masuk. Mata keduanya bengkak karena menangis. Akhirnya George mengetahui kebenarannya. Dokter menemukan sebuah tumor di otaknya. Doc duduk di samping George dengan hati hancur. Selama ini ia tidak pernah memiliki anak sendiri, tetapi George sudah lama terasa seperti seorang putra baginya. Somehow you got into my heart more than most. And for a man who's never been a father, I sure feel like I'm losing a son. Nate kemudian mengajak Doc keluar agar George dan Lace dapat memiliki waktu berdua. Dalam sekejap, seluruh pertanyaan mengenai kecerdasan, telekinesis, dan cahaya misterius menjadi tidak berarti. George kini harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya mungkin tidak akan berlangsung lama. Setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki tumor otak, George mulai menghabiskan hari-harinya di rumah sakit bersama Lace. Waktu yang sebelumnya terasa begitu panjang, kini justru menjadi sangat berharga. Mereka berusaha menikmati setiap kesempatan yang masih tersisa tanpa terlalu memikirkan apa yang akan terjadi berikutnya. Tidak lama kemudian, seorang ahli bedah saraf terkenal bernama Dr. Wellin datang menemui George. Ia tertarik dengan kondisi otak George dan ingin melakukan operasi. Terbuka agar dapat mempelajari tumor tersebut secara langsung. Bagi para dokter, kondisi George bisa menjadi penemuan luar biasa. Namun bagi George, tubuhnya bukan sesuatu yang ingin ia serahkan begitu saja untuk dijadikan bahan penelitian. George menolak operasi tersebut. Ia memahami bahwa peluangnya untuk bertahan sangat kecil dan tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di meja operasi hanya demi memberikan jawaban kepada dunia medis.
Doc mendukung keputusan itu karena merasa George masih mampu menentukan nasibnya sendiri. Namun Dr. Whelan tidak menyerah. Ia membawa persoalan tersebut ke pengadilan dan menyatakan bahwa kondisi George membuatnya tidak lagi kompeten mengambil keputusan sendiri. Pengadilan akhirnya memberikan izin kepada rumah sakit untuk tetap menahan George dan mempersiapkan tindakan medis meskipun dirinya menolak. Keputusan itu membuat Doc sangat marah. Ia merasa sahabat yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri kini diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan sebagai objek penelitian. Malam itu Doc pergi ke bar untuk menenangkan pikirannya. Biasanya ia bukan seseorang yang melampiaskan masalah dengan minuman, tetapi kali ini kesedihan dan rasa tidak berdaya membuatnya kehilangan arah. Di sana ia mendengar Jimmy, Roger, dan bahkan Baynes membicarakan George. Orang yang dahulu mengenalnya sebagai sahabat mulai membuat berbagai teori mengenai kecerdasannya. Mereka mempertanyakan apakah George selama ini hanya menipu semua orang atau memanfaatkan sesuatu yang tidak mereka pahami. Doc akhirnya tidak mampu menahan amarah. Ia mengingatkan mereka bahwa George selama ini selalu berusaha membantu siapapun tanpa meminta balasan. Namun ketika George berubah menjadi sesuatu yang tidak mereka pahami, warga justru memilih menjatuhkannya. Doc meninggalkan bar dengan rasa kecewa terhadap orang yang selama ini dianggap keluarga oleh George. Sementara itu di rumah sakit, George mulai menyadari bahwa jika tetap berada di sana, dirinya akan kehilangan kesempatan menentukan bagaimana ia ingin menjalani hari-hari terakhirnya. Ia kemudian menyusun rencana untuk melarikan diri. George sudah cukup dekat dengan seorang petugas rumah sakit bernama Cal. Ia menawarkan makanan penutup kepada pria itu, tetapi sebelumnya diam memasukkan obat penenang ke dalamnya. Setelah Cal tertidur, George mengenakan seragamnya. Dengan penyamaran sederhana itu, George berjalan melewati agen yang berjaga di depan kamar dan berhasil keluar dari rumah sakit tanpa diketahui. Kabar mengenai pelariannya segera menyebar hingga Harmon. Ketika Doc meninggalkan bar, seorang polisi lokal memberitahunya bahwa seluruh petugas diperintahkan mencari George sepanjang malam. Doc berpura tidak mengetahui apapun. Namun setelah memastikan tidak ada yang melihat, ia diam merusak ban mobil patroli agar proses pencarian menjadi sedikit lebih lambat. George sendiri langsung menuju rumah Nate. Ia membawa berbagai catatan penelitian dan meminta Nate menyerahkannya kepada Dr. John. George tidak ingin semua yang sudah ditemukannya ikut hilang ketika dirinya meninggal. Selain itu, ia menyerahkan beberapa surat untuk Nate serta berbagai catatan mengenai tanah dan pertanian yang mungkin dapat membantu sahabatnya mengembangkan lahan. George tetap memikirkan masa depan Nate meskipun waktunya sendiri hampir habis. Ketika hendak pergi, keduanya berhenti sejenak. Nate sudah memahami bahwa ini mungkin menjadi pertemuan terakhir mereka. George dan Nate kemudian berpelukan dalam diam sebelum akhirnya berpisah. Setelah itu, George pergi menuju rumah Lace. Attila yang kini tinggal bersama Lace menjadi yang pertama merasakan kedatangannya. Anjing itu berlari menyambut George dengan gembira sebelum akhirnya George kembali bertemu Lace. Lace tidak mencoba mengirimnya kembali ke rumah sakit. Ia membiarkan George tinggal bersamanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, George akhirnya berada di tempat yang benar-benar ia pilih sendiri. Keesokan paginya, George menepati sebuah janji lama. Ia memperbaiki mobil Lace. Al dan Glory ikut berada di dekatnya. Suasana pagi itu terasa sederhana, seolah segala kekacauan yang terjadi beberapa bulan terakhir tidak pernah ada. Namun Al sudah cukup memahami apa yang sedang terjadi. Anak itu menyadari bahwa George datang ke rumah mereka karena ingin menghabiskan sisa hidupnya di sana. George tidak menyangkalnya. Ia hanya menjelaskan bahwa dirinya menyukai tempat tersebut dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Al masih sulit menerima bagaimana George dapat tetap menyayangi kota yang sebelumnya sudah memperlakukannya begitu buruk. George kemudian mengingatkan bahwa hidup terlalu singkat untuk terus memikirkan hal-hal seperti itu. Yang paling penting adalah menggunakan waktu yang masih ada bersama orang-orang yang berarti. Beberapa waktu kemudian, Jack dan rekannya datang mencari George. Mereka mendatangi rumah Lace dan mulai memeriksa keadaan sekitar. Lace kemudian berbicara kepada Jack. Ia mengingatkan bahwa George bukan lagi ancaman keamanan ataupun seseorang yang sedang berusaha melarikan diri dari tanggung jawab. George hanyalah seorang pria sekarat yang ingin menghabiskan sisa waktunya bersama orang-orang yang dicintainya. Jack akhirnya memahami. Ia menghentikan pencarian di rumah tersebut, memanggil rekannya, lalu pergi tanpa membawa George. Setelah mereka pergi, Lace menemukan George berada di lapangan belakang rumah sambil mengerjakan beberapa gagasan terakhirnya. Mereka menghabiskan waktu bersama tanpa memikirkan rumah sakit, FBI, ataupun berbagai pertanyaan yang selama ini mengejar George. Malam harinya, Al dan Glory sudah tertidur. George dan Lace akhirnya hanya berdua. Kondisi George semakin melemah. Lace tahu bahwa saat yang selama ini ditakutinya sudah semakin dekat. Ia mencoba mempertahankan George, tetapi George justru menenangkannya. Tidak ada lagi masalah yang harus diselesaikan. Tidak ada lagi pengetahuan yang harus dikejar. Tidak ada lagi alasan untuk takut.
George akhirnya meninggal dengan tenang di tempat yang memang ingin dipilihnya sendiri. Keesokan paginya, Dr. John datang ke rumah untuk menemui George. Namun ia terlambat. Setelah mengetahui George sudah meninggal, Dr. John menerima seluruh dokumen penelitian yang sebelumnya ditinggalkan George. Ia berjanji akan melanjutkan berbagai gagasan dan penemuan yang belum sempat diselesaikan. Sementara itu, Lace duduk di teras bersama Al dan Glory. Ketiganya menangisi kehilangan George sambil saling memeluk. Di depan mereka, pepohonan tinggi bergerak perlahan tertiup angin. Pemandangan yang dahulu selalu menenangkan George kini menjadi sesuatu yang mengingatkan mereka kepadanya. 1 tahun berlalu, kehidupan di Harmon terus berjalan. Nate kini telah menikah dengan Ella yang sedang mengandung anak mereka. Hubungan yang dahulu diam-diam dibantu George akhirnya berkembang menjadi sebuah keluarga. Nate juga sudah mampu berbicara bahasa Portugis dengan lancar. Pertaniannya berkembang pesat berkat berbagai pengetahuan mengenai tanah dan tanaman yang ditinggalkan George. Ladang jagung miliknya kini tumbuh subur, memperlihatkan bahwa ide-ide George masih terus memberikan manfaat meskipun dirinya sudah tidak ada. Alberto juga sudah menjadi bagian dekat dalam kehidupan mereka. Pada hari yang seharusnya menjadi ulang tahun George berikutnya, Nate dan keluarganya pergi menuju bar di Harmon. Di sana, para warga sudah berkumpul. George memang sudah pergi, namun jejak yang ditinggalkannya masih ada di seluruh kota. Tempat kamu menaruh rasa, walau filmnya sudah reda, tenang itu tetap terasa. Nada gitar mengalun, sunyi ikut menyatu. Kamu biarkan waktu mengalir tanpa ragu. Semua terasa hangat, walau kenangan tak lengkap. Ada ruang setelah cerita, tempat kamu menaruh rasa, walau filmnya sudah reda, tenang itu tetap terasa.